Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah Raja kita, sebab Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh, sebab kami rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari dengan sapa hati kita mau katakan, ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau pemimpin hidup kami. Engkau selalu ada atas kami Tuhan, tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Terima
terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur padamu Tuhan. Tuntun kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, ya Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Ya rala shikiana rala papa papa la shikiana rala mashi. Kiara la takala papa 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 la shikire. Kiara la takala papa 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 la shikire. Sebab hanya Engkau lah Tuhan yang layak untuk kami puji. Sebab hanya Engkau lah Allah yang layak untuk kami sembah. Biar pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar hanya Engkau Tuhan berdaulat atas hidup kami. Pimpin dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri tanpa pimpinan dari Engkau. Kami rindu Tuhan, siap hidup kami menggenapi kebenaran akan firman-Mu, menghidupi kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami rindu Tuhan, firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, menjadi rema dan pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya yakin percaya setiap kita diberkati Tuhan dalam anugerahnya Tuhan, dalam rahmatnya Tuhan. Mari bersama di pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan dari firman Tuhan. Mari bersama-sama kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari bersama-sama kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Judul perikop janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Yeremia pasal 33 ini saudara
menceritakan tentang pemulihan keadilan untuk Yerusalem dan Yehuda. Saudara pasti mengerti pada saat zaman itu Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan, Yerusalem dan Yehuda. Pada saat itu bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk mengalami dualisme kepemimpinan, akhirnya terpecah, saudara. Dan firman Tuhan katakan Yerusalem dan Yehuda akan dipulihkan daripada hal-hal yang terjadi yang tidak baik di Yerusalem dan Yehuda. Dan ini saudara adalah kasih rahmat, adalah kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara baca di ayat yang keempat dan kelima, saudara, firman Tuhan katakan Yehuda menjadi porak-poranda. Ya, firman Tuhan katakan rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Karena pada saat itu orang-orang di Yehuda, di utara, bagian utara Israel, saudara, mereka berbalik tidak kepada Tuhan, tetapi mereka berdosa, mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga firman Allah Israel menyatakan bahwa rumah-rumah di kota tersebut dan gedung-gedung istana, jadi tidak hanya rumah-rumah penduduk tapi juga kerajaan Yehuda, ya, akan dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Selebihnya saudara, orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia. Hari-hari ini sedang ada agresi militer, saudara, ya, antara Rusia dan Ukraina. Kalau saudara melihat berita di Ukraina, saudara-saudara kita di Ukraina, saudara, banyak tembok-tembok, banyak rumah-rumah mereka yang hancur. Saya yakin percaya pasti juga ada korban jiwa, saudara. Entah tentara-tentaranya, entah masyarakat sipilnya, bahkan juga anak-anak, ya, di sana juga menjadi korban. Bayangkan saudara, ketika saudara berada di tengah-tengah kota yang seperti itu, banyak ditemui bangkai-bangkai. Firman Tuhan katakan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia. Ya, kalau kita saja saudara, dengan jasad orang yang sudah meninggal itu kan sumber penyakit, saudara. Banyak sekali penyakit yang ada di dalam tubuh manusia yang sudah meninggal, sehingga harus dikuburkan. Nah, firman Tuhan katakan banyak bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku. Bayangkan saudara di posisi tersebut, ya, Yehuda sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang berat. Karena sebenarnya ada kekalahan, ada sesuatu yang tidak mengenakkan yang diterima oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, kenapa saudara? Ya tadi karena perbuatannya. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Jadi walaupun Tuhan di ayat 5 berkata ada murkanya Allah, ada murkanya Tuhan atas hidup kita karena perbuatan kesalahan kita, tetapi Tuhan juga berkata sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Dia. Karena apa saudara? Karena murka Tuhan itu terbatas. Karena murka Tuhan itu terbatas. Yang tidak terbatas adalah kasih setia Allah pada hidup kita. Walaupun kita dalam kondisi berdosa seperti apapun, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Hanya saja memang ada efek-efek dosa yang harus kita tanggung, saudara. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga, ini kuncinya saudara. Di ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Engkau
Berseru di sini dalam terjemahan bahasa-bahasa yang lain. Di dalam bahasa Inggris saudara dikatakan pray, berdoa. Di dalam bahasa Jawa juga saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara di terjemahan Jawa 94. Ndedonga kanthi nyebut asmoku, berdoa dengan menyebut nama Tuhan, aku bakal paring wangsulan. Tuhan akan memberikan jawaban. Kowe bakal dak tedai perkara-perkara gede. Kamu akan diberitahu perkara-perkara yang besar lan ngeram-ngeramke sing durung tahu kok sumurupi, yakni hal-hal yang tidak pernah kau ketahui, dan itu Tuhan berikan atas hidup kita saudara. Maka saudara, ketika engkau sudah mengerti bahwa engkau di titik jatuh, engkau di titik penuh dosa, ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, berbaliklah kepada Tuhan, berserulah kepada Dia, berdoa. Jangan berhenti berdoa saudara. Berdoa itu adalah nafas hidup orang percaya. Terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan. Dan janjinya berkata, engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan. Loh, luar biasa. Bahkan tidak sampai di situ saja, Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Maka jangan heran anak-anak Tuhan diberikan hikmat yang luar biasa, diberikan kebijaksanaan dalam memimpin usahanya, dalam memimpin sebuah organisasi yang dipimpinnya, dalam memimpin pelayanannya, dalam memimpin apapun, bahkan dalam studi anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa atas setiap kita yang mau berseru kepada Tuhan. Amin saudara, mari bersama-sama kita berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa kepada Dia, mengucap syukur kepada Allah yang hidup, karena Dia Allah yang luar biasa, memberikan kasih karunia bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Pagi ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan yang luar biasa memberkati hidup kami. Ya Allah, kami ingin tetap berdoa, kami ingin tetap berseru kepadamu, karena Engkaulah sumber jawaban doa kami, karena Engkaulah yang memberikan hidup atas hidup kami, karena Engkau yang memberikan kasih karunia pada hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam kuasa-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang setia mengikuti doa pagi online ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang mulia. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.